Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya Fandi Kriswantoro Putro dari kelas IT 01 akan mencoba mensimulasikan proses perakitan PC atau personal komputer, di mana video ini merupakan salah satu tugas kedua di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh dosen Bapak Catur Nugroho MKom. Langsung saja kita ke perencanaan. Sebelum kita membuat atau merakit sebuah PC, kita harus memiliki sebuah rencana agar kita tidak membeli komponen atau spare part yang tidak sesuai atau bahkan tidak support atau kita salah beli. Nah, di sini saya akan membuat sebuah komputer dengan prosesor Intel. Selain ada Intel, ada juga yang namanya AMD. Tapi untuk kali ini saya gunakan Intel. Sini saya menggunakan Intel i9 dengan frekuensi 5000 MHz, anggap saja, karena saya membutuhkan PC untuk render atau untuk video editing, maka membutuhkan core yang besar atau yang tinggi. Di sini kita menggunakan i9 yang memiliki 8 core. Tapi apabila kita hanya menggunakan untuk Office, itu cukup cari saja yang seri i3 atau yang core-nya cukup 4 atau 2 core atau 4 core itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk komputer PC Office. Sedangkan untuk editing atau pekerjaan berat membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Sini kita menggunakan soket LGA 1151 Coffee Lake dengan tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan prosesor ini yaitu 127 watt. Maka dari itu kita menggunakan motherboard atau motherboard yang dapat menampung core i9 ini, yaitu Gigabyte Z37 Aorus Gaming 7. Ini adalah salah satu motherboard yang dapat menampung LGA 1151 i9. Sini spesifikasinya itu lighting RGB, support RGB lampu ya. Terus chipset 7Z370, socket LGA 1151 Coffee Lake, yaitu bisa ditampung oleh prosesor ini. Kemudian RAM-nya menggunakan DDR4. Form factor adalah ukuran dari motherboard ini ya, yaitu SATX atau ATX. Lalu ada maksimum RAM speed, yaitu maksimumnya yaitu 4133 MHz, dan untuk GPU support multi GPU Crossfire atau Radeon maupun SLI atau Nvidia. Perlu kita ketahui bahwa motherboard itu memiliki beberapa tipe atau ukuran. Yang pertama ada ATX, biasanya untuk server karena dia memiliki lebih banyak slot RAM. Sedangkan ada ATX yang biasanya kita gunakan dalam atau di kantor atau di rumah. Pada umumnya ada ATX. Micro ATX itu cukup jarang karena RAM-nya sama ya dengan yang ATX, namun untuk PCI-nya dikurangi. Sedangkan untuk mini ATX hanya ada satu PCI saja dan RAM 2 keping atau cuma ada 2 channel, hanya support 2 channel. Langsung kita juga ada ukuran casing ya, ada ukuran mini ATX untuk motherboard ATX, ITX. Sedangkan ada mid tower yang bisa ada di kantor, itu bisa support mini ATX maupun ATX, atau yang satunya tadi micro ATX. Mid tower juga sudah banyak di pasaran, bisa untuk ATX, micro ATX atau mini ATX, tergantung
baut yang disediakan. Sedangkan untuk full tower biasanya untuk server maupun untuk gaming yang biasanya membutuhkan space yang besar untuk radiator maupun untuk VGA yang ukurannya besar, itu bisa untuk full tower biasanya support motherboard dari mulai yang ATX hingga ke ATX hingga ke micro ATX. Mini ATX tidak, karena slotnya terlalu kecil, tidak support untuk terlalu buang-buang space lah istilahnya. Kita kembali ke sini, kita selanjutnya milih storage. Di sini saya menggunakan M.2 karena di sini terpercaya bahwa M.2 itu lebih cepat daripada SSD. Menggunakan merek Corsair dengan tipe M.2, storage-nya sebesar 2 TB dengan transfer speed 4600 MB per second. Lalu VGA-nya menggunakan MSI GeForce RTX 390 Gaming X-Trio 24 GB, yaitu dengan spesifikasi sebagai berikut. Di sini kita perlu amati bahwa VGA atau GeForce ini membutuhkan tenaga yaitu 370 watt. Maka jika ditambahkan dengan ini totalnya yaitu 497 watt. Maka kita harus mencari power supply yang lebih besar daripada itu, yaitu saya memilih Platinum 660 watt dengan tipe modular. Modular itu artinya kabelnya ini bisa dilepas dan hanya digunakan ketika atau saat atau hanya pada komponen-komponen yang digunakan saja. Jadi apabila ada kabel yang tidak digunakan bisa dilepas dari power supply-nya dan disimpan. Oke, langsung saja ke aplikasi atau ke software PC Building Simulator. PC Building Simulator ini merupakan sebuah aplikasi atau software sebuah game basicnya untuk mensimulasikan menjadi seorang perakit PC maupun repair atau perbaikan PC. Di sini saya sudah memilih sebuah casing yang ukurannya ATX, yaitu merek Corsair Crystal Series 570X RGB. Di sini sudah ada fan-nya ya, sudah include fan 3. Di sini untuk panelnya ada di atas sebelah sini, panel power. Biasanya ada slot atau port untuk audio, di sini ada USB. Oke, langsung kita buka saja casingnya. Casing depan kita buka dulu, casing belakang juga kita buka, karena kalau kita tidak buka casing belakang biasanya kalau real life nya susah untuk merapikan kabel. Oke, pertama kita install atau pasang dulu motherboard. Kita cari J370 AUS Gaming 7, kita letakkan di sini. Jangan lupa kita baut kencang agar posisi atau dudukan motherboard tidak lepas. Kemudian kita pasang prosesornya, kita buka pengawetnya dulu, kita cari prosesornya. Ini ya prosesornya i9, kita kunci. Jangan lupa kita pasang thermapress, dimana fungsinya adalah untuk membantu pendinginan prosesor. Lalu kita juga pasti cooling di sini karena menggunakan atau kerjanya itu super berat,
maka kita akan menggunakan liquid. Nah, sebelum kita menggunakan liquid, kita bongkar dulu bagian atas radiator. Apakah nanti bisa saya kasih atas radiatornya? Radiatornya harus pasang di sini, jadi kita harus lepas dulu di gavan bawaannya. Dan oke, kita coba masukkan radiatornya. Kita pilih radiator yang bagus sekalian. Oke, langsung kita baut saja dengan kencang. Radiator ini fungsinya sebagai pendingin ya, pendingin liquid. Dengan sistem pendinginan yang liquid biasanya lebih dingin daripada menggunakan fan. Lalu kita pasang RAM. Oke, RAM-nya tadi kita menggunakan kita cari dulu. Tadi mana ya? Kita coba pakai ini aja ya. Oke, kita buka dulu penguncinya. Kita buka dulu. Kita coba pakai yang satu channel dulu. Jadi yang mana ya? Nah, ini biasanya dinamakan satu channel, dimana RAM-nya masuk ke slot nomor 2 dan nomor 4. Kalau kita menggunakan 2 channel, harus kita masukkan keduanya. Biasanya atau katanya itu lebih efisien kerjanya dibandingkan hanya satu keping atau 3 keping. Harus genap kepingnya yang dimasukkan. Lalu kita masukkan VGA mungkin. VGA kita lepas dulu bagian belakang sini, kita cari graphic cardnya. Kita pakai yang ini ya, kita masukkan ya, cukup. Lalu kita coba install yang namanya storage. Tadi kita pakai yang satu. Oke, untuk ini ya, satu keping saja, jangan lupa dibaut, dia akan langsung ke board ya. Kalau M.2 itu langsung ke board, sedangkan SATA itu perlu kabel SATA yang ada di sini. Atau mungkin kita juga install harddisk ya, agar kita juga bisa. Dan di sini ada case untuk harddisk. Mungkin kita cari SATA saja, storage, kita cari yang SATA GB 1 tera, kita masukkan sini saja. Oke, sudah terinstall ya di sini ya. Oke, storage sudah, RAM sudah, plus terakhir yaitu power supply ya. Sebelum ke power supply, saya akan coba tutup yang depan sini dulu. Oh, ada filternya,
langsung ada gelasnya. Terus oke, kita pasang power supply yang titanium 660 ya, pasang ke sini. Jangan lupa di baut kencang. Ini sudah tersertifikasi 80 ya, titanium 80 plus. Oh salah, sorry. Lalu kita terakhir yaitu memasukkan power. Sebelum masukkan power, saya akan masukkan storage-nya dulu. Storage-nya yaitu yang dari SATA ini. SATA itu storage-nya ini ke slot atau colokan SATA sini. Nah, ada slot SATA di situ. Terus fan, cooler kita masukkan ke motherboard, karena motherboard yang akan mengatur kecepatan dari fan. Lalu sini adalah panel ya, panel power USB. Kita masukkan ke slotnya sini. Terus semuanya sudah. Sekarang power. Untuk power pertama yang biasanya saya gunakan itu yang ini dulu, saya colokkan supply karena kabel ini lumayan besar. Lalu ini untuk SSD ya, power untuk SSD. Lalu power untuk CPU, power untuk graphic card ada 8 pin dan 8 pin. Oke, sudah. Kita tutup. Jangan lupa setelah kita merakit itu kita butuh sebuah OS. OS ini saya menggunakan ini OS nya. OS ini adalah OS bawaan game ya, jadi bukan OS Windows maupun Linux, tapi OS bawaan game. Kita colokkan dulu keyboardnya, lalu mouse dan VGA. Karena kita menggunakan VGA card, kita masukkan ke card bukan ke board. Dan terakhir yaitu power. Oke, kita coba menghidupkan. Nah oke, sudah berhasil booting ya. Di sini saya akan coba install aplikasi. Kita juga bisa masuk bot. Nah, di sini tertera spesifikasi dia konsumsi berapa watt sekarang. Langsung ada berapa RAM yang digunakan, dari berapa giga, dan suhunya 53. Oke, coba lihat ya. Ya, di sini tertulis di 53 ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Demikian proses atau simulasi perakitan PC menggunakan software
PC Building Simulator. Apabila saya dalam menyampaikan tetapan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.